Tes SKB Satpol PP CPNS tahun 2024. Soal 1-10. Soal nomor 1, manakah yang bukan merupakan tujuan utama dari penerbitan Permendagri nomor 16 tahun 2023 tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Satpol PP? A. Mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. B. Mengatur hubungan kerja antara Satpol PP dan kepolisian. C. Menjaga marwah dan cipta positif Satpol PP. D. Meningkatkan profesionalisme anggota Satpol PP. E. Menjamin terlaksananya penegakan perda dan perkada secara efektif. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Mengatur hubungan kerja antara Satpol PP dan kepolisian. Permendagri nomor 16 tahun 2023 lebih berfokus pada peningkatan profesionalisme dan penegakan perda dan perkara dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta untuk menjaga marwah dan citra positif Satpol PP harus berkoordinasi dengan kepolisian. Hubungan kerja antara keduanya bukan merupakan tujuan utama yang diatur dalam Permendagri ini. Fokus utama adalah pada standar operasional prosedur SOP dan kode etik bagi anggota Satpol PP itu sendiri. Soal nomor 2, Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara Satpol PP dengan lembaga lain. Hal ini dilakukan untuk A. Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas operasional Satpol PP. B. Menjamin keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah. C. Mempermudah akses data dan informasi terkait keamanan. D. Memaksimalkan sumber daya untuk pencegahan kejahatan. E. Menyediakan bantuan teknis yang lebih efektif dan cepat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas operasional Satpol PP. Permendagri nomor 26 tahun 2020 menekankan pentingnya koordinasi antara Satpol PP dengan lembaga lain untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas operasional. Koordinasi yang baik antara Satpol PP dan lembaga terkait seperti aparat keamanan, instansi pemerintah, dan masyarakat akan mempermudah pelaksanaan tugas di lapangan serta mempercepat respon terhadap gangguan ketertiban dan memaksimalkan upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Soal nomor 3, dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, Satpol PP memiliki kewenangan untuk A. Menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggar. B. Melakukan mediasi dan fasilitas penyelesaian konflik. C. Mengambil alih penanganan kasus pidana dari kepolisian. D. Menetapkan kebijakan umum daerah. E. Menangkap dan menahan pelanggar tanpa batas waktu. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Melakukan mediasi dan fasilitas penyelesaian konflik. Meskipun Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan peraturan daerah, namun dalam penyelesaian konflik, pendekatan yang lebih humani seperti mediasi dan fasilitasi lebih diutamakan. Tindakan represif hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Soal nomor 4, salah satu tujuan utama dari penerapan standar minimal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 adalah A. Mempercepat waktu penyelesaian perkara yang melibatkan Satpol PP. B. Memastikan setiap keputusan yang diambil oleh Satpol PP dapat dilaksanakan tanpa perlu evaluasi lebih lanjut. C. Meningkatkan jumlah pelanggaran hukum yang ditangani oleh Satpol PP. D. Menjamin adanya keseragaman dalam proses pelayanan publik oleh Satpol PP di seluruh daerah.
Membatasi otoritas Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Menjamin adanya keseragaman dalam proses pelayanan publik oleh Satpol PP di seluruh daerah. Salah satu tujuan utama dari penerapan standar minimal adalah untuk menciptakan keseragaman dalam pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya standar yang jelas, Satpol PP di berbagai daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang konsisten, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik tetap terjamin tanpa adanya diskriminasi. Soal nomor 5, seorang anggota Satpol PP yang baru saja dilantik merasa hak-haknya sebagai PNS belum terpenuhi sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2019. Langkah yang paling tepat yang dapat diambil oleh anggota tersebut adalah A. Mencari pekerjaan lain. B. Mengundurkan diri dari jabatan. C. Melaporkan ke atasan langsung dan instansi yang terkait. D. Melakukan demonstrasi. E. Meminta bantuan media massa. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Melaporkan ke atasan langsung dan instansi yang terkait. Melaporkan ke atasan langsung atau instansi terkait merupakan langkah yang paling tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menyelesaikan masalah terkait hak sebagai PNS. Soal nomor 6, dalam rangka pemenuhan hak pegawai negeri sipil di lingkungan Satpol PP sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2019, tindakan yang mendukung kesejahteraan pegawai adalah A. Menyediakan fasilitas pendukung keselamatan kerja yang memadai. B. Memastikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja anggota. C. Mendorong peningkatan karir sesuai dengan kompetensi dan pengalaman. D. Menyediakan akses layanan kesehatan bagi anggota Satpol PP. E. Memberikan pelatihan keterampilan penunjang tugas di lapangan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Menyediakan fasilitas pendukung keselamatan kerja yang memadai. Dalam Permendagri nomor 17 tahun 2019, salah satu langkah yang mendukung kesejahteraan pegawai di lingkungan Satpol PP adalah menyediakan fasilitas pendukung keselamatan kerja yang memadai. Hal ini mencakup penyediaan alat pelindung diri APD yang sesuai, kendaraan operasional yang aman, beserta fasilitas lainnya yang mendukung keselamatan anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan Pancawirasatya Pol PP yang menjadi dasar dari kode etik Satpol PP? A. 5 tingkatan kepangkatan dalam Satpol PP. B. 5 jenis pelanggaran yang dapat dilakukan anggota Satpol PP. C. 5 divisi utama dalam organisasi Satpol PP. D. 5 janji setia anggota Satpol PP. E. 5 prinsip dasar dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. 5 janji setia anggota Satpol PP. Pancawirasatya ini menjadi pedoman bagi anggota Satpol PP untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, disiplin, dan pengabdian kepada negara dan masyarakat. Dengan memahami makna dari Pancawirasatya, diharapkan anggota Satpol PP dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional. Soal nomor 8, seorang anggota Satpol PP menemukan adanya kegiatan perjudian di sebuah tempat kos-kosan. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan anggota Satpol PP tersebut sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018?
A. Melakukan penyegelan tempat kos-kosan tersebut tanpa pemberitahuan kepada pemilik. B. Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan langsung dan menunggu instruksi selanjutnya. D. Membubarkan paksa kegiatan perjudian tersebut dan mengamankan barang bukti. I. Melakukan penangkapan terhadap semua orang yang terlibat dalam kegiatan perjudian tersebut. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak kepolisian dalam penanganan kasus yang melibatkan pelanggaran hukum. Anggota Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan perda, namun kasus yang melibatkan tindak pidana seperti perjudian. Koordinasi dengan kepolisian sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan dengan benar. Soal nomor 9. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah Perda, Permendagri nomor 121 tahun 2018 menekankan pentingnya A. Peningkatan anggaran untuk operasional Satpol PP. B. Peningkatan koordinasi antara Satpol PP dengan TNI atau Polri. C. Peningkatan jumlah personel Satpol PP. D. Peningkatan kualitas pelatihan dan pendidikan personel Satpol PP. I. Semua jawaban benar. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Peningkatan kualitas pelatihan dan pendidikan personel Satpol PP. Permendagri nomor 121 tahun 2018 lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP agar mampu melaksanakan tugas dengan profesional dan memahami secara mendalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Opsi A, B. A dan C juga penting namun bukan merupakan fokus utama dari Permendagri ini. Soal nomor 10, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu tugas utama polisi Pamong Praja dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum adalah A. Mendukung penyelenggaraan ketertiban melalui patroli rutin. B. Berkoordinasi dengan lembaga lain dalam penegakan peraturan. C. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tertib sosial. D. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan keamanan. I. Melaksanakan penegakan peraturan daerah. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah I. Melaksanakan penegakan peraturan daerah. Salah satu tugas utama polisi Pamong Praja Satpol PP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah. Tugas ini mencakup penegakan berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, termasuk peraturan tentang ketertiban, kebersihan, dan keamanan lingkungan, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di tingkat lokal.